Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faslun urudul wudu'i sitatun. Al-awwalu an-niyatu, as-sani ghuslu wajhi, as-salisu ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'min ar-rasi, al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, was-sadisu at-tartibu. Pada perjumpaan beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai bagaimana caranya ibadah supaya bisa atau supaya enak ibadah. Pada kesempatan hari ini kita menjawabnya. Kalau kemarin materi pertanyaan, kalau pada kesempatan hari ini yaitu materi jawaban dari sebuah pertanyaan bagaimana caranya kita bisa ibadah atau kita bisa nikmat ibadah. Awal dan akhir puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemberi syafaat uzma kelak nanti di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya hormati segenap kepada jajaran pengurus DKM Mushola beserta para jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dalam naungan dan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang pada kesempatan kali ini hadir untuk mengikuti sebuah kajian tentang bab thaharah atau bab yang membahas tentang tata cara bersuci atau mensucikan diri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bersuci atau mensucikan diri di dalam pembahasan ilmu fikih itu bisa menggunakan 3 cara. Pertama bisa dengan air, kedua bisa dengan abu, dan yang ketiga bisa dengan batu. Tergantung situasi dan kondisinya ketika apa yang kita sedang rasakan atau ketika apa yang sedang kita alami. Awal kita membahas mengenai air. Air itu terbagi beberapa macam. Ada yang disebut air mutlak, ada yang disebut air biasa, ada yang disebut air mustakmal, ada yang disebut air mutanajis. Nah, dalam bersuci kita harus mengetahui jenis-jenis air ini. Yang pertama air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang boleh dipakai untuk segala kebutuhan kita sehari-hari. Air itu boleh untuk dipakai mandi, dipakai cuci pakaian, dipakai masak air, dipakai wudhu, dipakai mandi hadas besar. Berarti air ini adalah air mutlak atau air yang suci mensucikan. Dipakai apa saja air ini boleh.
Selanjutnya ada yang disebut dengan air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Yaitu air yang kena najis. Bila mana air tersebut jumlahnya tidak ada 2 kula atau lebih, maka air tersebut tidak bisa dipakai oleh kita, baik itu bersuci, apalagi mensucikan diri, berwudu atau mandi hadas besar, karena air tersebut sudah mutanajis atau kena najis. Ada yang disebut dengan air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air bekas. Seperti misalnya saya ngambil air wudhu, nah ada yang nadahin. Nah air tadahan bekas saya air wudhu dipakai lagi oleh orang lain buat air wudhu. Nah ini enggak sah, namanya air mustakmal atau air bekas. Atau misalnya kita wudhu kekipratan air wudhu teman kita sendiri. Seperti kita misal lagi ke puncak, lagi ke kumur, air kipratan kita misalnya nih ketika wudhu kena kepada teman kita yang berwudhu, misalnya pas membasuh muka, nah air bekas kita itu kena membasuh muka, itu namanya air mustakmal. Berarti air tersebut atau wudhu kita tidak sah, kena air mustakmal, yaitu kena air bekas daripada orang yang bersuci. Jenis-jenis air juga ada yang boleh dipakai mandi dan juga ada air yang tidak boleh dipakai mandi atau bersuci. Air apa saja yang boleh dipakai kita mandi? Seperti air sumur, air kali, atau air laut. Nah itu boleh dipakai mandi atau dipakai mandi hadas besar atau mencuci pakaian atau keperluan yang lain. Ada air yang tidak ada 2 kula atau lebih, karena berarti air tersebut tidak sah untuk dipakai mandi hadas besar atau dipakai berwudu, sebab air tersebut tidak ada 2 kula. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita misalnya mandi hadas besarnya di bak atau di ember, sedangkan bak tersebut atau ember tersebut tidak ada 2 kula, tapi tidak ada cara lain kita mandi hadas besarnya harus pakai itu, sebab memang keadaan rumah kita tidak memungkinkan untuk mandi hadas besar dalam keadaan normal. Nah itu boleh dengan syarat air kerannya kita buka. Misalnya bak mandi nih, kerannya kita buka terus. Nah nanti kan air itu berjalan. Nah walaupun itu kena air mustamal, kena bekas kipratan kita mandi jatuh ke situ, nanti dia kedorong lagi dengan air yang lain. Maka walaupun tidak ada 2 kula, maka boleh kita mandi hadas besar seperti itu, baik di ember maupun di bak. Itu tekniknya. Lebih afdolnya kita mandinya ya udah langsung pakai pancoran. Istilahnya kalau bahasa keran mah, keran pas di embun-embunan kita jatuh air, kita di bawahnya sila mandinya, itu lebih afdol atau lebih bagus. Nah cuman kalau mandi seperti itu misal kagak berasa, kena airnya sedikit, silahkan kita mengakalinya dengan teknik tadi. Cukup air ditaruh di bawah keran, walaupun tidak ada 2 kula, tapi kerannya itu kita buka sehingga airnya mengalir. Seperti air kali, walaupun di air kali itu banyak najis, sampah, bangkai, kotoran manusia, air kencing manusia, air kencing binatang, kenapa itu boleh dipakai untuk mandi hadas besar, dipakai wudu, dipakai cuci pakaian, boleh. Kenapa? Satu, airnya jumlahnya lebih dari 2 kula. Yang kedua, air tersebut dalam keadaan mengalir, baik itu lambat maupun deras. Nah itulah kenapa air kali itu boleh kita pakai wudu dan juga boleh kita mandi hadas besar. Nah seperti itu. Walaupun kita bahasa kasar mandi itu di bak, airnya kagak ada 2 kula, baknya kecil atau ember, tapi kalau air kerannya jatuh terus, itu ibaratnya seumpama seperti tadi air kali. Sama walaupun itu misalnya apa disebutnya, ada air jumlahnya cukup besar dalam keadaan tenang, tidak mengalir, tenang airnya. Seperti misalnya ada kobakan kecil lah,
Misal katakan airnya itu udah dua pula, tapi air tersebut tidak mengalir atau tidak bergerak, sedangkan di air tersebut sudah berubah baik warnanya, rasanya, baunya. Seperti misal warnanya bukan warna air lagi, keruh atau hitam atau coklat. Terus baunya sudah bukan bau air lagi, misalnya bau bangkai atau bau segala macam, dan rasanya dijilat sama kita bukan rasa air lagi. Maka walaupun itu sudah ada 2 bulan dan air itu tidak mengalir, maka air tersebut tidak boleh lagi dipakai bersuci atau berwudu. Apakah boleh kita misalnya berwudu itu pakai air salju? Boleh. Apakah boleh kita berwudu misalnya pakai air hujan? Boleh. Apakah boleh kita berwudu pakai air laut? Boleh. Walaupun itu air laut asin. Sebab yang mantap tidak boleh kita berwudu atau mandi hadas besar kepada air tersebut bila mana air itu sudah berubah baik kecampuran maupun sengaja dicampur. Misalnya ada air sumur bersih, kita cemplungin, entah itu bangkai, entah apa, pokoknya bisa merubah warna air tersebut, bisa merubah rasa air tersebut, dan bisa merubah bau air tersebut. Walaupun itu air sumur, itu tidak sah dipakai mandi dan juga tidak sah dipakai berwudu. Dan ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita misalnya dalam keadaan darurat kita berwudu pakai air mineral seperti air ini atau air aqua atau air apa saja, air mineral? Boleh-boleh saja dengan satu syarat, kita mempunyai keyakinan bahwa air ini putihnya murni air, rasanya juga murni air, artinya alami. Kalau air ini dulu asalnya hitam, baunya juga bukan bau air, rasanya juga bukan rasa air, tapi dia putih karena obat, nah, dia rasanya enak juga karena obat, berarti dia putihnya tidak alami, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Tapi kalau kita yakin ini mah 100%, misalnya mereknya apalah namanya, dia mah asli air ini diambil dari pergunungan, airnya murni putih, rasanya juga murni, nggak ada campuran, nggak ada obat sama sekali, maka air tersebut, air mineral tersebut boleh kita pakai wudu, boleh kita pakai mandi hadas besar, asalkan air tersebut benar-benar murni. Kan kebanyakan air mineral itu kebanyakan apa nih, kalau yang namanya galon mah kebanyakan kan hasil daripada teknologi. Kadang-kadang aslinya mau kotor, karena penyulangan akhir air tersebut jadi jernih, jadi boleh untuk diminum atau dipakai yang lain. Tapi untuk berwudu air seperti itu tidak diperbolehkan. Kalau memang tidak ada air lagi, maka kita lari kepada tahap darurat, yaitu kita bertayamum, mengambil wudunya atau mandi hadas besarnya dalam keadaan darurat, kita bertayamum. Kalau memang kita yakin seperti merek air ini nih, kristalin, kalau kita ragu, apalagi kalau yang misalnya kerja di pabriknya tahu asal airnya seperti apa, berarti tidak usah dipakai kita berwudu. Lebih baik kita minta ke tetangga atau lebih baik kita hijrah ke tempat lain yang ada airnya daripada kita memaksakan berwudu dengan air mineral. Dikhawatirkan air tersebut itu putihnya bukan putih asli awalnya air, campuran. Nggak bedanya minuman arak, minuman khamr. Kalau dia fermentasinya alami, misalnya kita nih punya kenalan non muslim, kita hadir di acara hari besar dia, kita dikasih oleh-oleh bir atau apalah mereknya, minum-minuman yang memabukkan. Kalau enggak kita ambil, kita nggak enak. Nah kita bawa misalnya sebotol gede minuman keras, kita taruh di rumah, dapat sebulan 2 bulan. Nah minuman keras tersebut warnanya berubah, rasanya berubah, terus jatiannya berubah. Nah berarti terjadi fermentasi, artinya secara murni. Nah maka minuman tadi yang sudah berubah biasanya tuh jadi cuka, bisa juga jadi spiritus. Nah itu boleh dipergunakan, seperti misal kalau dia jadi cuka boleh dipergunakan untuk masak. Tapi kalau misalnya
minuman tersebut fermentasinya dicampur sengaja gitu, diolah dicampur, misalnya ditoren benda apa nih supaya berubah, maka walaupun itu minuman tadi sudah berubah, tetap dia hukumnya haram untuk digunakan, apalagi untuk dipakai masak atau dipakai minum. Nah, sama kedudukan seperti air tadi juga, bila mana berubahnya itu tersebut disebabkan dengan disengaja diolah atau dicampur dengan benda-benda lain atau dengan syarat-syarat yang lain. Dan juga boleh kita mandi hadas besar dengan air hujan. Kalau kita lagi butuh hadas besar, mati lampu, ada hujan, mendingan kita ke lapangan yang mandi bareng-bareng. Nah, itu boleh. Atau kita mandi hadas besar langsung jebur ke kali, itu juga boleh. Tidak mantap, dilarang oleh agama, sebab air kali atau air hujan itu sudah pasti jalannya deras dan juga melebihi daripada 2 kula. Itulah air yang boleh untuk kita pakai berwudu atau bersuci. Yang kedua itu bersuci dengan abu atau tayamum. Perbedaan dengan abu dengan air, kekuatan waktunya. Kalau air wudu mah, kalau kita berwudu dengan air itu selama kita tidak batal wudu boleh dilaksanakan tanpa wudu lagi. Misalnya kita nih wudu habis mau sholat subuh kita wudu, sampai zuhur kita wudu belum batal, nah itu boleh tanpa wudu lagi. Sampai asar wudu belum batal, boleh kita tidak wudu lagi. Bahkan sampai maghrib, sampai isya, bahkan sampai ketemu subuh lagi, boleh kita tidak wudu lagi. Tapi kalau yang nama tayamum, dia punya batas hanya 1 waktu. Misalnya kita sholat subuh tayamum, nah selesai sholat subuh kita mau megang Quran, baca Quran, itu kita tayamum lagi. Kenapa? Sebab sudah dianggap batal. Apalagi sampai kita mau sholat zuhur, kita tayamum lagi. Itulah keterbatasan daripada tayamum. Setiap melakukan ibadah kita dianjurkan tayamum lagi. Syarat bertayamum atau berwudu dengan memakai abu, yaitu abunya kudu bersih. Dan abunya itu tidak boleh kecampuran pasir sedikit pun. Nah, ini makanya kudu bisa memastikan, jangan asal kita tayamum ya. Kita harus tahu bila mana abu tersebut ada kecampuran pasir sedikit, maka tidak sah tayamum kita. Bagaimana kalau tayamum kita misalnya ke tembok? Nah, dipastikan kalau misalnya ada kan cat tembok itu yang jelek, kalau yang kita pegang ikut. Nah, tembok yang seperti itu nggak sah untuk dipakai tayamum. Nah, kalau misalnya temboknya yang bagus, yang kita gini cat yang nggak ngikut, itu boleh pakai tayamum. Sebab kenapa? Setiap benda itu pasti ada abunya. Entah kaca, daripada kita ngorek yang di tanah ternyata pasir, kita buat tayamum ngesah, minta ke tembok. Kan kalau ke tembok orang izin dulu, ntar tersangkanya ngepet. Gesek-gesek tembok orang, ntar dapat duit kagak. Izin. Boleh ke tembok, boleh juga istilahnya ke bangunan, boleh juga istilahnya ke kaca. Yang penting pastikan itu abu tersebut murni dan bersih. Itu perlu diingat, kalau tayamum itu waktunya itu pendek batasnya. Dia hanya 1 waktu perbuatan saja. Kalau misal kita mau baca Quran, kita ada tayamum. Nah, setelah baca Quran kita mau sholat sunnah, kita tayamum lagi. Nggak boleh. Dan juga ada bersuci yang ketiga, yaitu dengan batu. Syaratnya bersuci dengan batu, baik itu bersuci dari hadas kecil, yaitu buang air kecil, maupun buang air besar, itu bisa kita bersuci dengan batu. Syaratnya 1 dengan 3 batu yang bentuknya kasar tapi tidak tajam. Repot kita kalau misalnya bersuci air kencing, kemudian kita digesek ke batu yang tajam, pada baret. Itu boleh, tapi harus 3 batu kita bersucinya. Dan cari batu yang agak sedikit kasar, dan batu itu bisa benar-benar menghilangkan najis, baik najis kecil maupun najis besar, atau buang air kecil atau buang air besar.
Itu salah satunya. Bisa juga kita istilahnya bersuci dengan satu batu, dengan satu syarat batu itu bercakap 3. Misalnya kita nih ngumpulin batu kita 3 nggak bisa, nggak ada. Nah tiba-tiba ada batu 1 boleh. Yang penting batu tersebut bercakap 3, segitiga misal batu tersebut. Supaya apa? Supaya menghilangkan hadas besarnya itu bisa diambil dari sudut 3. Itulah penjabaran cara bersuci, baik itu dengan air, dengan abu maupun dengan batu, masing-masing ada kelebihan dan juga masing-masing ada kekurangannya. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai air, kita membahas mengenai fardu wudu yang jumlahnya ada 6. Tentu sudah paham, tapi sama-sama kita ulang lagi sambil kita mengingatkan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu niat. Daripada niat wudu boleh nawaitu ghusla li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, boleh niat seperti itu. Boleh juga nawaitu wudu fardhon lillahi ta'ala, itu juga boleh. Nah, letaknya ketika niat ada di mana? Bukan ketika lagi keucap, bukan ketika lagi kekemur. Pas niat ngambil wudunya itu pas ketika di muka. Tuh, misalnya kita pas di muka, ketika air pas jatuh nih ke jidat kita, air jatuh langsung di hati. Saya niat gitu. Misalnya fardu wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah, atau saya niat fardu wudu karena Allah, itu pas jatuh di muka. Jadi niatnya bukan pas lagi kepuncak, pas lagi kemur, niat dulunya bukan. Tapi pas ketika kita lagi menjatuhkan air di muka, itulah niat pertama kita, niat berwudu. Yang kedua yaitu ghuslu wajhi, yaitu muka. Yang ketiga ghuslu yadi, yaitu tangan, kedua tangan kita, mulai dari ujung jeriji, di ujung jeriji kita semua kenain sampai sikut, lebihin sedikit gitu. Yang selanjutnya yaitu masyu syai' minar rasi, yaitu mengusap sebagian kepala, bukan rambutnya, sebagian kepala. Ada sya'ri, ada rasi. Kalau sya'ri itu sebagian rambut, kalau minar rasi itu sebagian kepala. Jadi kita berwudunya itu ketika istilahnya di kepala itu jangan rambut, jangan gini, tapi masukin air wudu kita itu ke kulit. Tuh. Di mana letaknya? Itu pas di embun-embunan kita. Itu harus kena air. Jadi pas gituin di sini boleh. Nah, batas daripada muka nih, cepil kuping kanan sampai cepil kuping kiri. Nih lebarnya muka. Kalau panjangnya muka mulai dari ini sampai ke sini. Tuh, makanya kalau perempuan kebanyakan, kalau zaman dulu perempuan tuh kalau wudu dia cambangnya suka dikesampingin. Nah, bila mana enggak kena air wudu itu batal. Kenapa? Sebab cambangnya ini, atau kalau ibadah lagi mah bewoknya ini termasuk muka, harus kena air wudu. Nggak boleh kita lipat begini, ribet nih, air wudunya kita lipat giniin. Nah itu nggak sah wudu kita. Sebab kenapa? Sebab termasuk fardu wudu bagiannya. Nah bagi lelaki yang jenggotnya masih jarang, itu di sela-sela sama diri kita digini-giniin. Supaya apa? Supaya kena air wudu. Kalau bagi jenggotnya yang sudah banyak komplek itu cukup digituin gitu. Kenapa? Sebab istilahnya udah lengkap, tapi kalau masih belum komplek itu harus pakai jari di sela-sela. Tekan itu balas muka dari sini sampai ke sini, ini harus kena air wudu. Kalau lebarnya dari batas kuping sini sampai batas kuping sini itu balasan muka. Jadi semuanya itu harus kena air. Al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu mengusap kaki kita dari mulai ujung jeriji sampai ngelewatin mata kaki. Wasadisu at-tartibu, yaitu tertib, artinya tertib itu mengawalkan perkara yang awal, mengakhirkan perkara yang akhir. Dan artinya jangan ngacak, jangan kaki dulu baru muka. Nanti khawatirnya kalau kaki kita nginjak kotoran langsung ke muka bisa berabe. Berarti kita harus teratur, muka dulu baru istilahnya ke kaki. Inilah yang disebut dengan fardu wudu.
Lalu bagaimana kalau misalnya ketika kita wudhu misalnya kita lupa kekucek tangan, lupa ke kemur, lupa ke hidung, lupa ke kuping, apakah wudhu kita batal? Enggak, itu mah hanya sunnah. Bahkan di dalam teknik ibadah, bila mana kita lagi sakit parah, meriangin, kayaknya kita nggak sanggup kalau lama-lama berada di air ketika wudhu, maka diambil teknik cukup yang pardu-pardunya saja yang kita laksanakan, itu tadi buka kedua tangan, kedua kaki, dan juga istilah tartibnya, itu saja. Atau kita misalnya ada kegiatan yang benar-benar sangat mendesak, bila mana terlalu banyak pergerakan dalam ibadah, nanti ibadah kita kagak tenang, takut ketinggalan atau terburu-buru, maka kita cukup memakai yang pardunya saja. Artinya dalam ibadah juga jangan mentang-mentang bagus, kita sesuaikan dengan keadaan kita. Nggak beda kita sholat 5 waktu. Kalau waktu kita luang, itu dianjurkan, disunahkan kita membaca surat yang panjang-panjang, terutama sholat subuh. Tetapi kalau memang waktu kita itu pendek, maka pergunakanlah surat-surat yang pendek. Bahkan kalau memang waktu sholat kita benar-benar mepet, kita pulang kerja capek, pas mau maghrib, sebentar lagi waktu maghrib habis, cukup baca yang wajib saja, baca surat Fatihah. Setelah itu nggak usah baca surat sunnah. Takutnya apa? Kita ngebung baca surat-surat sunnah, akhirnya waktu sholat kita habis. Nantinya kita posisinya kagak jelas, dihitung sholat kagak, tapi kita melaksanakan sholat. Artinya teknis daripada ibadah itu kita sendiri yang melaksanakannya, tinggal kita sendiri yang mengaturnya. Nah, ini semua adalah tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak mengerti ilmunya. Jangan sampai mentang-mentang kita mampu, misal kita wudhu pakai air sprit. Nah, ini nggak boleh, walaupun kita sekaya apapun kita wudhu pakai sprit, atau misalnya pakai air kelapa juga sama, nggak boleh. Jadi ada waktunya. Kalau misalnya bagaimana kalau misal kita wudhu pakai batu es? Kalau memang batu es itu tercipta secara alami, boleh kita wudhu pakai batu es. Tapi kalau batu es itu tercipta karena buatan manusia, misalnya dari obat, biasakan batu es itu dari obat. Kebanyakan kadang-kadang kan air es itu dari kotoran, dibuat, dicitak, dikasih istilahnya obat biar kelihatan bening. Nah, itu nggak bisa pakai. Tapi kalau es itu misalnya alami, seperti misalnya kita jalan-jalan misalnya ke bagian yang sangat dingin, nah kita misalnya air wudhu pakai air es boleh, atau kita misalnya air wudhu pakai embun juga boleh, air wudhu kita misal pakai salju itu juga boleh. Yang penting semua itu tadi bukanlah buatan manusia tapi alami, maka itu semua boleh untuk kita berwudhu dan juga boleh untuk kita bersuci. Sebaliknya juga, janganlah kita memaksakan bila mana air tersebut dalam keadaan sedikit. Misalnya dalam keadaan darurat, kita air cuma ada seember. Nah, air ini kedudukannya ini serba salah. Kita punya piaraan. Kalau air ini dipakai wudhu, nanti piaraan kita kehausan, bahkan bisa mati. Maka dalam fikih diajarkan utamakanlah dulu air tersebut buat binatang. Nah, kita wudhunya pakai tayamum. Jangan sampai kita paksakan. Misal kita punya piaraan kambing atau punya piaraan bebek, air cuma ada 1 ember doang. Nah, kita utamakanlah air tersebut yang kita niat buat wudhu. Lebih baik air tersebut kita berikan kepada piaraan kita. Nah, kita wudhulah pakai tayamum. Itulah beberapa teknik situasi dan kondisi kita ketika istilahnya berwudhu. Dan juga yang membatalkan wudhu itu banyak. Di antaranya kita bersentuhan dengan istri kita, itu wudhu kita batal. Jadi jangan sampai kita pulang sholat subuh, kita dicium tangan kita oleh istri kita, habis itu kita megang Al-Quran. Nah, itu batal, diharamkan oleh agama. Kenapa?
sebab istri mah walaupun muhrim juga, dia mah muhrimnya karena terikat pernikahan, bukan muhrim istilahnya darah, kecuali anak kita. Walaupun anak kita itu udah perawan, udah bersuami, kalau dia salaman sama kita atau cium tangan sama kita, wudhu kita nggak batal. Tapi kalau sama istri itu batal, sebab istri mah muhrimnya karena ikatan pernikahan, bukan muhrim karena hubungan keluarga. Yang kedua yaitu bagaimana kalau misalnya kita habis wudhu kita ngerokok, habis wudhu kita makan, apakah boleh? Boleh, tidak membatalkan. Cukup kita ke kumur saja atau membuang kotoran yang berada di mulut kita, itu saja cukup, tidak usah kita wudhu lagi. Bagaimana kalau misalnya kita wudhu nginjak kotoran, seperti misalnya kita udah wudhu nginjak tai ayam atau nginjak tai kucing, itu tidak usah kita wudhu lagi, cukup kita bersihkan saja gitu. Sebab banyak yang ngomong, Ustaz, saya wudhu nginjak tai ayam batal. Enggak batal, cukup kita membersihkan kaki kita saja, tidak usah kita berwudhu lagi. Tapi kalau memang jijik sama nggak ada masalah, berwudhu lagi, tetap kedudukannya wudhu kita tidak batal. Dan juga banyak membatalkan wudhu, yaitu menggaruk kemaluan kita, baik dubur maupun kubul, baik istilahnya lubang yang di pantat maupun kelamin kita gitu. Kalau digaruknya pakai telapak tangan ini batal, tapi kalau pakai yang belakangnya nggak batal. Ya misal kita begini kayak saja tuh, itu nggak batal. Tapi kalau pakai ini samping-samping apalagi depan, itu wudhu kita batal. Tapi kalau pakai bokong nggak batal. Man kalau ngegaruk pakai bokong bagaimana sih? Dan juga banyak juga pembatalan-pembatalan, diantaranya yaitu kita memegang kemaluan teman kita atau kemaluan istri kita, itu juga sama, istilahnya membatalkan daripada wudhu kita. Dan juga ada yang disebut makruh ketika berwudhu, yaitu kalau kita berwudhunya airnya kebanyakan. Misalnya ini kita wudhu sampai rambut basah, terus tangan baju basah, nah ini makruh. Artinya berlebihan kita memakai air, itu makruh. Atau kita berwudhu sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil nyanyi, itu juga sama dimakruhkan, tapi tidak batal. Atau kita berwudhu mendahulukan yang kiri daripada yang kanan, itu juga sama makruh, tapi tidak membatalkan. Takutnya kita wudhu terburu-buru, bukan kanan dulu malah kayak dulu, itu juga sama makruh, tidak diperkenankan atau tidak bagus ketika kita berwudhu.